dua loh batu. Sebenarnya itu yang penting. Sehingga kalau itu dua loh batu, sesuatu yang sangat penting, maka orang membuatnya juga bukan asal-asalan. Bahkan tadi sudah ditentukan misalnya kayunya harus kayu penaga. Mengapa penaga? Nah, ini yang harus diteliti. Saya belum membaca. Penaga itu kayu jenisnya yang seperti apa? Pasti itu ada khusus. Seperti misalnya kayak paus itu, kalau meninggal kayunya seperti apa yang dipakai, kayunya jenisnya apa? Ada tradisinya. Padahal kalau kita lihat itu kotaknya petinya kayak gitu ya. Sangat sederhana. Tetapi rupa-rupanya kayu aras itu adalah kayu yang terbaik. Misalnya seperti itu. Nah ini yang dipilih adalah kayu penaga. Tabut dilengkapi dengan tutup perdamaian terbuat dari emas dan dua kerup. Kerup itu malaikat itu. Sayap 6. Tutup perdamaian simbol pengampunan ilahi. Nah itu kan ada, ini ada simbolnya. Dari atas tutup ini Yahweh berbicara kepada Musa dan seluruh bangsa Israel. Nah kalau tadi kan kita bayangkannya kan Tuhan berbicaranya kan di atas gunung. Nah kemudian ya di dalam kemah, tapi kan ada di kemah itu ada peti perjanjian itu. Maka tadi dikatakan di situ Tuhan berbicara dari mana? Di atas peti perjanjian. Maka kan nggak sembarangan misalnya mau meletakkan Tuhan itu kan nggak bersalin emas. Pada waktu itu yang paling berharga misalnya adalah emas, maka akan ditaruh itu. Kemudian kalau singgasana itu pasti pada umumnya bukan terbuat dari kayu, pasti ada unsur emasnya di sana. Itu kan mau menunjukkan kemuliaannya, mau menunjukkan segi kecemerlangan, kemegahannya, gitu. Itu yang mau ditunjukkan. Nanti dibaca di dalam kitab Imamat yang kita akan menemukan itu. Nah, misalnya kita juga itu dalam Roma itu dikaitkan itu dengan hari perdamaian. Tutup ini bisa diartikan sebagai singgasana itu ya, singgasana kehadiran Allah dan belas kasihnya. Jadi bukan Allah yang kejam menghukum, tetapi Allah yang berbelas kasih. Maka dikaitkan dengan itu pendamaian. Romo, dalam Imamat itu tabut sempat berada di daerah musuh di Rubut itu, ya kan? Orang Filistin itu sempat menguasai sampai 7 bulan tabut perjanjian. Kok bisa ya, Om? Maksud saya, ya memang mendatangkan malapetaka untuk mereka, tapi kok bisa barang berharga seperti itu sampai ke tangan mereka? Ya, nanti kita akan pelajari itu. Tapi disinilah sebenarnya ketika umat Israel itu mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Allah, itu seringkali justru mereka mengalami kejatuhan. Kalau nanti di dalam perang itu sebenarnya kan sudah diingatkan, kamu jangan bersekutu dengan Syria, meskipun misalnya Syria itu kuat, tapi kamu akan mengalami kehancuran. Seringkali nggak mendengarkan Nabi itu di situ. Kalau kita lihat nanti nabi-nabinya itu sampai kayak orang gila itu cara menggambarkannya kamu akan seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang nggak ikut. Contoh nanti permintaan raja itu, nanti kita akan belajar itu. Peralihan dari hakim terakhir Samuel kepada raja-raja itu, waduh. Itu sebenarnya sudah diperingatkan sangat jelas, tapi ya orang nekat saja. Tapi Allah kita itu Allah yang berbelas kasih. Kadang-kadang sudah hancur-hancuran itu Allah mau memulihkan kembali. Nah, itu yang hebat. Itu hebat. Sangat baik sekali. Oke, Bapak Ibu sampai situ ya. Nanti kita akan belajar misalnya mengenai meja,
mengenai kaki dia, nah misalnya kita akan coba lihat itu. Nah, seperti kita ini kan membuat altar kadang-kadang sekarang ini yang saya perhatikan kalau di stasi-stasi itu, pokoknya wong itu kan perjamuan maka buat meja. Sebenarnya tidak cocok. Ada aturannya sebenarnya, kayak altar itu misalnya ada aturannya. Misalnya kalau dulu itu aturannya altar itu berarti seginya segi 8. Harus terbuat dari apa? Itu seginya 8. Jadi nggak sembarangan bisa. Mengapa kok segi 8? Segi 8 itu adalah simbol perjamuan eskatologis. Jadi apa yang kita buat sekarang itu arahnya adalah eskatologis, perjamuan surgawi. Ini yang kadang-kadang itu pokoknya disgawi-gawi. Terus apa itu? Wah, ya terus apalagi ditambah dengan ini loh. Kain-kain yang kadang-kadang itu kainnya macam-macam itu malah besar ini. Apa tuh gini? Ya plas meja plas mana? Ya, itu membutuhkan pengertian. Kemarin itu ketika poster atau saya nggak tahu nih posternya apa atau Romo yang mimpin terakhir itu, jadi kan membalik salib itu kan. Jadi kalau salib altar itu kan menghadap ke imam. Nah tiba-tiba itu saya nggak ngerti karena bukan saya yang mimpin. Pada waktu itu lalu salibnya itu menghadap ke umat. Lalu umatnya bertanya kepada saya, Romo, apakah hukumnya sudah berubah? Loh, saya bilang, itu kok salib di altar kok menghadap ke umat? Oh ya, wah itu mungkin saya nggak tahu posternya atau siapa saya bilang. Karena pada waktu itu kan habis adorasi. Jadi kalau habis adorasi itu mungkin nggak memperhatikan kan orang bolak-balik aja. 2 kali saya balik ini soalnya. Jadi itu prinsipnya gini loh prinsipnya. Termasuk kalau misal di lingkungan. Misal di lingkungan itu kadang-kadang kurang diperhatikan mejanya. Sementing meja. Kadang-kadang mejanya kecil sekali lagi nomor letakkan ya di mana ini dia. Tapi ya sudah adanya hanya itu. Tapi prinsipnya itu kalau salib itu ya kalau tidak ada salib di belakangnya dinding berarti salibnya menghadap ke umat. Tetapi kalau ada salib dinding di atas itu salib di altar itu menghadap ke imam. Kalau ada itu pedomannya begitu. Saya pernah lihat di Samarang itu dia punya salibnya di meja. Jadi sisinya satu ngadap umat, satu ngadap ke dua. Bener mau saya sampai saya mau Ya, beli. ada Ada tuh di Semarang saya. Ada orang buat begitu. Satu bisa ke umat, satu romo dia. Saya mau beli foto itu. Cuman karena nggak ada pas aja. Dia ngomong bisa 3 pakai yang seperti itu juga ada. Ya orang bisa itu. Sebenarnya kan salib altar itu adalah salib berkaitan dengan imam, karena kalau di gereja kan tidak ada salib. Dan memang kita ini ya agak setengah-setengah ya, menghayati Konsili Vatikan II itu setengah-setengah. Sehingga salibnya kan masih tertinggal di belakang. Sebenarnya kalau yang benar itu seperti misalnya pernah pergi di gereja Santo Stefano Jakarta. Itu kan salibnya masih digantung di atas altar. Itu simbolnya itu sungguh-sungguh kena gitu loh. Karena apa yang ada di Ekaristi sekarang itu adalah yang di atas itu. Yesus yang disalib itu sungguh-sungguh hadir di dalam altar pada waktu itu. Jadi posisinya di atas altar gitu. Semestinya ya. Atau di samping. Tapi kenapa tidak dilakukan lah setiap gereja itu? Kenapa? Ya. Nah, Itu yang terjadi lah. nah itu. Kalau membuat gereja baru ya karena kita ini kan mengikuti pokoknya gereja itu ya sekarang pakainya beginilah. Nah, iya. Seperti yang punya kita.
Iya, kalau dipikir-pikir ya begitulah. Tapi sebenarnya itu kalau kita lihat ya Tapi- apa yang situ kan? Yang saya bilang yang saya tahu buat kita misa di rumah misalnya. Seperti ini kan ada salib yang di belakang. Nah kalau kita tahu yang di rumah ya nggak apa-apa, berarti satu yang ada perumus, satu yang ada perumat kan bu. Karena di belakangnya nggak ada salib yang tergantung. Tapi nggak usah kalau Banyak salib mau di rumahnya mau. Kenapa? Banyak salib. Enggak. Jadi kata- Kalau di belakangnya nggak ada salib. Gitu. Kalau ya itu misalnya kalau di rumah itu pas ada salibnya ya, jadi pas ada di atasnya ya salibnya diadakan ke sini. Kalau enggak ya atau Umat saja. Ya, Gitu ya. agak nyeleneh dikit, tapi pernah kejadian. Karena salibnya ada di belakang, tapi katanya dibilang salibnya kecil katanya. Jadi ini harus ngadap ke depan gitu. Ya, saya agak ketawa, tapi ya susah karena waktu itu yang nggak usah diceritakan di lingkungan mana terjadi perdebatan gara-gara itu gitu. Ada salibnya, tapi kecil katanya kan. Nggak tahu, Pak. Jadi ini salibnya harus ngadap ke depan karena itu